Ya. Lalu abun. Abun ini juga adalah seorang yang muzakkar atau laki-laki. Maka kalimat ini sahih atau betul secara kaidah bahasa Arab. Lalu contoh yang kedua, hazihi ummun. Ya, kita lihat di sini. Hazihi ummun. Yang pada ini kotakan. Hazihi adalah isim isyarah untuk digunakan oleh mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Begitu juga dengan ummun. Ummun ini adalah seorang perempuan yang berarti dia juga mu'annas. Maka kalimat ini sahih dan betul dalam kaidah bahasa Arab. Hazihi ummun, haza abun. Ya. Dan kemarin juga kita sudah menjawab ini ya, latihan soal yang bagian A, lalu yang bagian B ini juga alhamdulillah sudah dikerjakan, dan bagian C kemarin juga sudah. Baik. Ini mukadimah, dan sekarang kita masuk ke materi yang baru, al-maudu' al-jadid ad-darsu ats-tsalits, di pelajaran yang keberapa ini? Pelajaran yang ketiga. Darsu artinya pelajaran, salis artinya adalah ketiga. Temanya apa? Temanya anggota tubuh. Ya. Apa saja anggota tubuh? Filughul Arabiyah yang akan kita ketahui, kita pelajari pada bab ini. Dan ini dia untuk kosakata anggota tubuh. Kelihatan? Ya baik, di sini alhamdulillah sudah hadir ada Alia, ada Sami, ada Denny ikut. Lalu ada Sofia. Nah, ini ada yang namanya pakai angka. Ini siapa ya? Afwan namanya. 11N59. Apakah ini Nadira atau siapa ya? Mungkin bisa diganti, disesuaikan dengan nama panggilan untuk peserta didiknya, untuk siswa-siswinya. Oke, baik. Anggota tubuh. Filughul Arabiyah di dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai a'dha'ul jismi. Terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata a'dha' dan yang kedua ada al-jismi. A'dha' artinya adalah anggota-anggota dari kata udwun. Udwun artinya satu anggota saja. Tapi kalau anggotanya ada banyak berarti menyebutnya a'dha'u. Lalu al-jismi artinya adalah tubuh atau badan. Al-jismi artinya tubuh atau badan. Kalau kita ubah ke dalam bahasa Arab, anggota-anggota tubuh, maka menjadi a'dha'ul jismi. Wa madza a'dha'ul jismi alladhi sanata'alam fi hadzal bab? Apa saja anggota tubuh yang akan kita pelajari pada bab ini? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Kita baca bersama-sama. Yang pertama, ulangi setelah Pak Denny bacakan. Roksun. Roksun. Ainun. Ainun. Syafatun. Syafatun. Rijlun. Rijalun. Rijlani. Rijalan. Yadun. Yadun. Yadani. Yadan. Khodun. Kotdun. Anfun. Anfun. Udhunun. Uzunun. Udhunani. Uzunani. Jabhatun. Jabahatun. Sya'run. Syahrun. Sip. Ada berapa semuanya? Kita baca.
Wahid isnani salasa arba'ah khamsa sita sabang samaniyat tis'a asyara. 10. Asyaratu mufradatin. Ya, betul. Ada 10 kosakata yang kita pelajari di adul jismi di materi di bab ini. Yang pertama tadi ada roksun. Ma makna roksun? Apa arti roksun filogohal Indonesia? Mada roksun filogohal Indonesia? Tayyib. Roksun maknahu, roksun artinya adalah kepala. Ya. Lalu ada ainun. Mata. Ainun adalah mata. Nah, di sini ada ainun, ada ainani. Apa bedanya? Ainun. Kalau ainun matanya jumlahnya ada 1. Kalau ainani jumlahnya ada 2. Dua mata. Jadi ainun dan ainani. Kalau ainun 1, kalau ainani ada 2. Lalu berikutnya ada lagi syafatun. Bibir. Syafatun bibir. Ya, lalu ada rijlun. Kaki. Nah, apa bedanya rijlun dan rijlani? Satu kaki. Manis 2 kaki. 2 kaki. Ya, baik. Rijlun untuk 1 kaki. Jadi kalau ditanyakan apa bahasa Arabnya kaki? Bahasa Arab kaki adalah ini, rijlun. Dan kalau ditanyakan berapa kaki untuk setiap orang? Ya, kullu insanin rijlani. Setiap orang memiliki rijlani, 2 kaki. Ini bedanya yang kedua dan yang pertama. Kalau yang pertama ini jumlahnya 1, yang kedua ini jumlahnya 2, musanna. Yang lebih dari 1, kalau 2 maka menggunakannya ini. Ya, jadi nggak bisa rijlun isnani. Nah, itu salah. Jadi yang betul adalah rijlani isnani. Nanti insya Allah kita belajar tentang kaidah untuk jumlah. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Berikutnya ini ada yadun. Ma makna yadun? Tangan. Tangan. Lalu ada yadani. Mada makna yadani? Apa arti dari yadani? Ya, tangan. 2 tangan. Jadi setiap orang memiliki 2 buah tangan. Berikutnya khotdun. Mada khotdun? Pipi. Ya, khotdun nunjuknya ke pipi. Ya, lalu ada lagi anfun. Hidung. Anfun hidung. Ya, lalu berikutnya ada lagi uzunun. Telinga. Telinga. Kalau uzunani? 2 telinga. 2 telinga, betul. Lalu ada jabahatun. Dahi. Dahi. Dahi itu apa? Ini ya. Apa nih kalau dalam bahasa yang lain selain dahi? Jidat. Ya, ini bisa juga menyebutnya sebagai jidat atau dahi. Lalu yang terakhir ada di sini sya'run. Apa sya'run? Rambut. Rambut, betul. Nah, sebetulnya masih banyak lagi anggota tubuh selain yang ada di sini. Ya, termasuk ini gigi. Gigi itu sinun. Lalu ada lidah. Lidah itu lisanun. Lalu di bawah kepala nih ada leher. Leher unukun. Ya. Tangan juga ada apa? Sikut. Ada telapak tangan, ada jari. Ya. Ada mirfakun. Lalu juga ini ada perut, batnun. Lalu ada lutut. Ya, lalu juga ada mata kaki, ka'bain. Ada telapak kaki, kodamun, dan lain-lainnya. Tapi di sini cukup untuk pendahuluan materi bab 3. Kita belajar tentang 10 kosakata
yang berkaitan dengan a'dha'ul jismi. Oke, baik. Berikutnya, nah, di sini ada ayo bernyanyi. Siapa yang tahu lagu Anak Gembala? Yang lagunya Aku Adalah Anak Gembala, seperti itu ya. Rosun kepala, ainun mata, dan sya'run rambut, udunun telinga. Ya, seperti itu contoh untuk lagunya. Lalu berikutnya di sini ada al-hiwar. Apa arti al-hiwar? Al-hiwar artinya adalah, ini tentang apa nih? Dua orang yang sedang berbicara. Disebut sebagai al-hiwar. Al-hiwar artinya adalah, ini yang pada dilingkari. Apa arti al-hiwar adalah percakapan. Al-hiwar maknahu percakapan. Bisa juga kita menyebutnya sebagai al-muhadasah. Ya. Dan yang lain juga bisa juga. Oke, baik. Perhatikan, di sini ada percakapan antara dua orang. Yang pertama ada Khalid. Ini Khalid. Dan ada Zainab. Ini Zainab. Ya, baik. Di sini Khalid dan Zainab melakukan percakapan membahas tentang a'dha'ul jismi, tentang anggota tubuh. Sekarang kita baca bersama-sama percakapan yang ada di sini, diikuti dengan baik. Mikrofonnya silakan dihidupkan. Oke, baik. Ikutin ya, mikrofonnya silakan dihidupkan. Ini ada yang baru datang tadi. Hafsah. Ya, oke, baik. Apaan Ustadz? Kita Ini baca. apaan terlambat Ustadz? Masih Oh taksim iya. berarti. Apaan? Oh iya, silakan, Abizar ini silakan. Ustadz. Dia Abizar. Oke, silakan Abizar. Selamat bergabung. Ya, Jazakallah kita khair. lanjutkan. Wah, iya, kita lanjutkan. Diikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharuka Sa'id, kaifa haluk? Naharuka Sa'id, kaifa haluk? Sa'idum mubarak. Sa'idun Ah. mubarak. Alhamdulillah ana bi khairin. Alhamdulillah ana bi khairin. Ma dzalika ya Zainab? Mazalika ya Zainab. Dzalika ra'sun. Zalika ra'sun. Ma tilka ya Zainab? Ma tilka ya Zainab. Tilka ainani. Tilka ainani. Ya, baik. Kita akan bahas arti dari percakapan yang tadi sudah kita bacakan. Yang pertama, di sini Khalid mengucapkan Assalamualaikum yang artinya Assalamualaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kamu, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk jawabannya. Lalu Khalid bertanya, Naharuka Sa'id. Apa arti Naharuka Sa'id yang sudah pernah kita pelajari? Nih. Selamat siang, bagaimana kabarmu? Iya, betul. Selamat siang. Kaifa haluki? Kaifa haluki artinya adalah bagaimana kabarmu? Kenapa dia haluki? Karena lawan bicaranya adalah seorang perempuan.
Naharuka Sa'id. Kaifa haluki? Selamat siang. Bagaimana kabarmu? Gitu ya. Lalu Zainab menjawab apa yang ditanyakan oleh Khalid dengan diawali menggunakan Sa'idum Mubarak. Jadi kalau ditanya Naharuka Sa'id, selamat siang, jawabannya bukan Naharuka Sa'id lagi, tetapi Sa'idum Mubarak. Ya, Sa'idum Mubarak. Lalu berikutnya, Alhamdulillahi ana bi khairin. Selamat siang juga. Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, ana bi khair berarti kabar saya baik. Berikutnya, bertanya lagi nih si Khalid kepada Zainab. Apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah Mazalika ya Zainab. Apa arti dari kalimat tanya ini? Siapa yang tahu? Apakah itu wahai Zainab? Iya, betul. Apakah itu wahai Zainab? Jadi, ma artinya adalah apa? Zalika artinya adalah itu. Ya artinya adalah wahai. Zainab, nama orang Zainab. Apa itu atau apakah itu wahai Zainab? Ya. Lalu kita lanjut. Berikutnya adalah kata Zainab. Zalika roksun. Apa arti zalika roksun? Itu kepala. Nah, itu kepala. Sambil nunjuk mungkin ya. Itu kepala. Lalu berikutnya Khalid bertanya kembali kepada Zainab. Pertanyaannya adalah ma tilka ya Zainab? Ma tilka ya Zainab? Apa arti dari kalimat tanya ini? Apakah itu wahai Zainab? Ya. Apakah itu wahai Zainab? Ma artinya apakah? Tilka artinya itu. Ya artinya wahai. Zainab adalah nama orang. Apakah itu wahai Zainab? Lalu kata Zainab jawabannya tilka ainani. Tilka ainani. Apa arti dari kalimat tilka ainani? Dua mata. Ya, itu dua mata. Nah, coba kita perhatikan dari dua pertanyaan yang diucapkan oleh Khalid. Itu sama-sama menggunakan isim isyarah yang dalam bahasa Indonesia adalah itu. Tetapi dia menggunakannya dengan dua kata yang berbeda. Dia bertanya yang pertama, apakah itu wahai Zainab? Itunya dalam bahasa Arab adalah zalika. Zalika ini artinya adalah itu. Ini ya, yang pada ini lingkari. Ini adalah itu dalam bahasa Arab. Lalu pertanyaan yang kedua, dia juga bertanya itu. Tetapi itu yang dia gunakan berbeda dengan pertanyaan yang pertama. Kalau yang pertama itu dia menggunakan zalika, yang kedua kenapa dia menggunakan tilka? Tidak menggunakan zalika. Siapa yang bisa tahu? Kenapa dia menggunakan zalika dan yang satunya menggunakan tilka? Kenapa? Karena zalika ini adalah penggunaan
isim isyarah yang ditujukan kepada muzakkar. Ya. Roksun ini adalah muzakkar. Apa ciri-ciri muzakkar? Yaitu tidak menggunakan tak marbutoh pada akhir katanya. Pada akhir katanya dia tidak ada tak marbutoh. Maka dia masuk ke dalam kategori muzakkar. Ya. Ini muzakkar, roksun. Zalikanya juga sama muzakkar. Ya. Dan yang kedua, kenapa kok dia menggunakannya tilka? Karena tilka ini masuknya ke dalam mu'annas. Ini ya. Dia masuknya ke dalam mu'annas. Mu'annas itu salah satu cirinya yang pertama diakhiri menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang gini ya, yang kemarin sudah pernah diajari. Ini tak marbutoh kalau dia nyambung. Atau kalau dia yang terpisah dengan huruf depannya, maka bentuknya seperti lingkaran huruf O di atasnya titik 2 dan ada domatain. Ini adalah ciri-ciri kata mu'annas. Dan ciri-ciri yang kedua adalah apabila kata benda tersebut jumlahnya lebih daripada 1, maka dia berubah dari muzakkar menjadi mu'annas. Di sini dia menyebut tilka ainani. Coba, apa arti ainani? Ainani artinya apa? Dua mata. Iya, betul. Dua mata. Di sini ada dua mata atau matanya ada dua. Berarti jumlahnya lebih daripada 1. Nah, ketika dia lebih daripada 1, berubah statusnya. Bukan muzakkar lagi, tetapi menjadi mu'annas. Makanya dia di sini menggunakannya tilka, yang memang dikhususkan untuk penggunaan mu'annas. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum kita lanjut ke kaidah yang membahas zalika dan tilka. Fahimtum? Kalau pada ini bilang fahimtum, jawabannya apa? Fahim? Nah, Iya, betul. Fahimtum? Himna. Fahimna. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah yang membahas tentang zalika dan tilka. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah tilka. Yang kedua zalika. Oke, di sini kita lihat kata zalika dan tilka merupakan isim isyarah. Apa arti isim isyarah? Yang pada ini lingkari, isim isyarah apa artinya? Kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Betul, Adizat. Yang berarti adalah itu. Jadi dua kata ini nih, zalika dan tilka, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya satu. Artinya adalah itu. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab kenapa ada dua? Ada zalika, ada tilka. Nah, karena dalam bahasa Arab, dalam penggunaannya harus sesuai dengan kaidah. Jadi ada tilka, ada zalika. Kita lanjut. Penggunaan kata zalika dalam bahasa Arab
yaitu untuk menunjukkan kata benda muzakkar. Kata benda muzakkar. Muzakkar artinya adalah jenis laki-laki, ya. Dan yang tanpa akhiran huruf tak marbuto. Tak marbuto yang kayak gimana? Ini adalah tak marbuto. Jadi kalau ada kata benda, lalu ada tak marbutohnya. Nah, berarti dia adalah mu'annas. Kalau tanpa tak marbuto, tidak ada tak marbutohnya, maka dia masuk ke dalam kategori muzakkar. Contohnya, nah di sini diberikan contoh juga sama. Contohnya adalah zalika anfun. Zalika anfun, yang artinya adalah itu hidung. Ya, itu hidung. Zalika artinya itu dan anfun artinya adalah hidung. Lalu berikutnya, yang kedua, tadi yang pertama zalika, yang kedua adalah adapun penggunaan kata tilka dalam bahasa Arab, yaitu, ini tilka ya, untuk menunjukkan kata benda yang mu'annas. Mu'annas. Mu'annas artinya adalah jenis perempuan yang berakhiran huruf tak marbuto. Contohnya jabhatun. Jabhatun itu dia mu'annas karena diakhiri dengan tak marbuto. Dan anggota tubuh yang berpasangan. Contoh yang berpasangan tuh kayak dua mata, dua telinga, dua kaki, dua tangan itu berpasangan. Makanya dia bisa disebutnya menggunakan mu'annas, ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bingung nggak? Coba apa bahasa Arabnya itu untuk muzakkar? Zalika. Itu untuk muzakkar, zalika betul. Lalu kalau itu untuk mu'annas, Tilka. tilka. Iya, betul. Apa bahasa Arabnya? Itu hidung. Itu hidung. Bahasa Arabnya adalah zalika anfun. Kalau itu dua mata. Apa bahasa Arabnya itu dua mata? Bahasa Arabnya adalah tilka ainani. Ainani. Karena dia jumlahnya dua, maka berubah otomatis menjadi mu'annas. Tilka ainani. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau adakah yang ingin ditanyakan? Untuk materi anggota tubuh. Tidak ada? Sofia, Alia, lalu siapa lagi nih? Sami, ada yang mau bertanya? Ustadz, bahasa Arabnya Ya, sepupu apa Ustadz? bahasa Arabnya sepupu. Coba kita lihat. Kalau di materi yang kemarin, ada atau tidak ya? Yang materi anggota keluarga. Bentar, kita lihat.
Maka di sini ada bahasa Arabnya sepupu, abun, umun, jaddun, jaddah, amun, ammah. Nah, bisa kita menggunakannya sepupu itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah anak daripada paman, ya, anak dari paman atau dari bibi. Maka kalau sepupunya adalah laki-laki bisa kita menyebutnya sebagai ibnul ammi, ya, anak dari paman. Kalau sepupunya perempuan kita bisa menyebutnya sebagai bintul ammi, anak perempuan dari paman. Seperti itu ya. Jadi sepupu dalam bahasa Arab adalah ibnul am dan bintul am. Kalau laki-laki ibnul am, kalau kalau perempuan bintul am. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Ustadz. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hayanah tatim. Mari kita akhiri dirosatana fi hadza sobah, pelajaran kita pada pagi hari ini. Biqiraati doa kafaratul majlis. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astafikum. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Ahad depan. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa jazakumullah Izin khair. live. Afwan, iya silakan. Ini juga izin live ya.